Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama kami Mr. Engineering. Pada kesempatan kali ini Mr. Engineering akan berbagi lagi buat teman-teman ini seputar regulator ataupun kiprok. Sebelumnya apa itu kiprok? Mungkin teman-teman udah banyak paham atau banyak mengenal. Tapi untuk pada video kali ini saya akan terangkan tentang wiring. Ini serupa tapi fungsi yang enggak sama. Ini dari regulator punya Honda Beat 2013, masih starter ya, belum masih start. Yang ini punya Yamaha Cyber, ini dengan pin 4 tapi soket sama dengan punya Honda Beat. Yang ini malah sama persis dengan Honda Tiger ataupun Honda Mega Pro. Jadi dari ketiga soket ini sama persis tapi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Saya tak fokus nerek. Tuh, angel fokus ini. Lah. Nah, saya akan mulai dari yang punya Honda Tiger dulu atau Honda Mega Pro. Nah, yang di sini saya akan jelaskan satu persatu dari kegunaan fungsi. Dari ini mungkin teman-teman yang belum paham dari wiring regulator dari Honda Tiger. Nanti apa sih perbedaannya dari ketiga ini? Ini jelas akan berbeda. Kita bikin patokan punya Honda Tiger dulu ya. Kita ambil yang ini, di sini ada 5 pin. Kita ambil yang sisi bawah dulu. Ingat top ya. Ini topnya. Yang ini top, kita ambil sisi yang paling bawah 2. Ini kabel dari spool. In sini, in masuk ke sini. Terus warnanya warna kuning, tetap warna kuning. Terus yang ini juga kuning. Yang ini untuk balik, arus balik dari kiprok. Jadi muter ya, full wave. Ini sistem kelistrikan full wave. Ingat-ingat, Honda Tiger atau Honda Mega Pro itu sistem kelistrikan yang full wave, bukan half wave. Nah, kalau apa itu full wave saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi yang di sini pin yang kiri paling bawah ini dari spool masuk ke sini, in, otomatis outnya ada di atasnya. Seperti itu Mas Bro. In di sini otomatis di atasnya out. Maksudnya out itu out dari kiprok langsung masuk ke aki. Nah, yang di sini ini adalah out atau arus balik dari regulator masuk ke spool lagi. Jadi muter dari spool masuk ke sini, muter ke sini, terus balik lagi ke sini. Seperti Mas Bro. Nah, untuk yang di atasnya ini dia ke aki pengisian. Terus yang di sebelah kanan atas pojok ini untuk masa atau ground ataupun juga body. Nah, untuk yang tengah ini apa fungsinya? Untuk yang di tengah ini dihubungkan ke setelah kontak. Jadi sistem regulator punya Honda Tiger ini dia secara otomatis dia akan ngisi terus. Nah, ketika aki sudah penuh, nah maka ini adalah penyeimbangnya, ataupun dia secara otomatis memutuskan arus. Maksudnya memutuskan arus tersebut tanpa pengisian. Kalau udah aki full, wes intinya gak diisi lagi sama kiprok. Nanti ketika mulai berkurang dia akan berfungsi lagi. Fungsi dari yang di tengah. Nah, dari itu kalau ini nggak dipasang, bisa-bisa nanti ketika aki udah mulai penuh bisa kelebihan arus seperti itu. Ini untuk Honda Tiger dan Honda Mega Pro, sistem kelistrikan full wave. Sekarang kita ambil yang lebih mirip. Di sini mirip banget persis, soketnya juga sama. Yang berbeda cuma yang di tengah nggak ada. Nah, ini sistem kelistrikan sama punya Yamaha Cyber. Ini masih sistem full wave juga, cuma di sini nggak ada yang di tengah. Jadi nggak ada, ini udah otomatis ya. Jadi sama wiringnya seperti ini. Ini masuk warna putih kalau dari Yamaha ya. Sini putih juga. Ini harus in, ini harus out. Terus ini ground. Ini out dari regulator atau arus balik dari regulator masuk ke spool lagi. Seperti itu Mas Bro. Jadi bedanya cuma yang di tengah saja. Nah, karena saya belum pernah ukur, besok-besok karena avometer saya konslet, besok saya nggak tahu, tapi dari teman-teman katanya lebih besar ini ya, lebih cepat ini pengisiannya. Saya nggak tahu outnya berapa volt, nanti
saya simulasikan atau saya tes di next video aja ya. Terus yang ini sama ya. Nah sekarang yang terakhir, ini juga sama persis, model ininya malah sama yang punya Honda Tiger ya. Nah coba liatin, ini juga sama persis, dari soketnya sama, terus pinnya ada 5 juga, di tengah juga ada, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Nah kalau yang sistem regulator yang punya Honda Beat ini bukan sistem full wave tapi half wave. Ingat ini half wave ya, nanti dikira di sini kayak disamain kayak Honda Tiger, ini in, ini out, terus ini out juga, harus balik, ini tidak sama bro. Nah untuk yang terakhir, ini punya Honda Beat. Nah Honda Beat ini unik, bagi saya sih unik, karena ini sama persis dengan yang punya Honda Tiger dan Yamaha, sorry ya, Honda Tiger sama Honda Mega Pro ini sama persis soketnya, tapi mempunyai ini yang berbeda-beda. Nah di sini kenapa saya bilang unik, karena outnya ini ada 2, jadi in 1, 2 out, dan 1 itu dari ke lampu. Untuk ini yang kuning masuk di sini, bukan ya kuning dari spool masuk ke sini, terus diparalel ke lampu utama, karena Honda Beat tanpa ada saklar ya. Jadi ingat-ingat, kuning masuk di pojok kanan paling bawah ini kayak gini nih bro. Ini kuning masuk ke sini dari spool, terus diparalel ke lampu, karena masih Beat 2013 itu masih sistem lampu AC ya, bukan DC. Oke, setelah itu di atasnya ini kabel putih, ini kabel pengisian dari spool, kabel putih. Nah setelah itu yang paling pojok kiri paling bawah ini ground atau masa, ditandai warna hijau. Oke, hijau ini masa, biasanya di Honda rata-rata hijau, itu untuk kabel ground. Setelah itu, nah di sini ada dua out. Nah mungkin teman-teman jarang tahu ya. Nah kalau yang udah tahu silakan nanti bisa di share ke kolom komentar, atau mungkin ada pendapat yang berbeda. Ini menurut versi saya. Nah di sini yang tengah ini ditandai dengan kabel merah leres putih. Nah ini untuk pengisian ke aki. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ini ditandai dengan warna kabel merah leres putih, ini ngisi ke aki. Jadi dari kiprok ini putih ke pengisian masuk ke sini, terus outnya langsung ke aki, terus dari aki langsung ke sekring dan semacamnya, langsung ke kontak seperti itu. Nah berbeda dengan yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini juga ditandai dengan kabel merah leres hitam. Nah kabel merah leres hitam ini langsung ke kontak. Maka dari itu kenapa Beat meskipun kehabisan aki ataupun aki tekor total mati, tanpa aki pun juga Honda Beat yang 2013 yang masih starter kasar itu masih bisa dihidupkan dan masih bisa berfungsi seperti biasanya. Nah di sini yang berbeda itu yang sebelah kiri, sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini lebih besar outnya, yang sebelah kanan ini lebih kecil. Masih lebih kecil dalam artian ini hanya mengisi aki. Nah kalau yang sebelah kiri ini lebih besar, karena tanpa aki pun juga ini harusnya stabil seperti itu. Tapi jangan sampai kelamaan bro, nanti kalau ininya tiba-tiba rusak, bisa jadi motor kalian udah hables ecunya. Nah, jadi berbeda, ini unik bagi saya sih. Nah, atau nggak tahu mungkin dari referensi teman-teman dari kedua tersebut, karena saya masih belum pernah ngukur sih. Tapi dari tadi saya nyoba, ini sangat berbeda. Keluaran listrik dari sini sama sini, jadi lebih gede ini apinya. Nah bahkan di sini ketika udah dikontak terus di starter atau kickstarter, ini udah habis ya, udah dikontak lagi, itu masih nyimpen listrik. Kalau yang ada di sini sebelah kiri, warnanya kabel merah leres hitam, itu langsung ke kontak. Setelah kontak langsung jalur ke yang lainnya. Terus yang ini ditandai dengan kabel merah leres putih, ini langsung ke pengisian, langsung ke spring main
terus langsung isi ke aki. Seperti itu Mas Bro, paham? Jadi bedanya ini masih sistem pengisian AC atau lampunya yang lampu AC ya, bukan DC, bukan full wave. Ini masih half wave. Apa sih yang membedakan full wave dan half wave? Ditandai kalau yang paling mencolok itu ya di kabel dari spool itu cuma ada dua, maksudnya ada dua itu dalam artian itu langsung masuk ke kiprok, ditandai dengan warnanya yang sama. Kalau putih semuanya, kalau kuning semuanya. Kalau yang masih putih kuning itu biasanya pada dasarnya pada Honda. Kalau putih sama kuning itu yang putih untuk pengisian, terus yang kuning untuk lampu. Itu masih sistem AC. Jadi kalau DC kiproknya juga akan berbeda bro. Nah ini juga berbeda. Ini sekilas mirip. Ini semoga membantu teman-teman. Nah, besok semoga aja ada yang mau ganti ya Beat, siapa tahu ada yang pengen ganti Honda Beat injeksi 2013 atau masih starter kasar pengen ganti ke full wave. Gampang, sangat gampang itu bro. Oke, seperti itu. Ini yang hampir unik bagi saya kiproknya. Oke, semoga membantu teman-teman. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun via WhatsApp. Saya sudah cantumkan di deskripsi channel saya, nomor saya dan juga grup WA kami juga ada di situ. Jadi semoga membantu teman-teman yang masih kebingungan, yang atau belum paham sama sekali tentang wiring ataupun juga membaca soket dari Yamaha Cyber Honda Beat 2013 masih starter kasar, terus Honda Tiger ataupun juga Honda Mega Pro. Seperti itu, cukup jelas ya. Nanti kalau nggak jelas nanti saya bikin simulasi di kertas di video, karena ini waktunya videonya udah kelamaan, nanti takut bosan. Semoga membantu teman-teman dan salam otomotif.